Salve sahabat-sahabat Katolik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Alexander Bubaso. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang apa itu doa dan juga sebenarnya doa itu sebagai pondasi dari spiritualitas. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas seperti definisi sampai dengan apa itu maknanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Di sini apa itu definisi doa pribadi? Nah, di sini teman-teman, doa pribadi itu adalah bentuk komunikasi langsung antara individu dengan Tuhan, yang dimana seseorang itu dapat mengungkapkan pikirannya, perasaan, dan juga kebutuhan mereka. Nah, ini teman-teman berbeda dari doa dan doa komunitas, yang dimana kalau doa komunitas itu dilakukan oleh suatu kelompok. Nah, kalau untuk doa pribadi, fokusnya itu adalah kepada kesatuan dalam iman. Nah, baik teman-teman, untuk yang kedua, poin yang kedua adalah doa sebagai dialog dengan Tuhan. Nah, doa itu dapat dipahami sebagai dialog antara manusia dengan Tuhan, yang dimana dalam doa itu, kita itu tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi mendengarkan suaranya. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu bukan hanya tentang permohonan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, untuk poin yang ketiga itu teman-teman adalah bentuk-bentuk doa. Nah, di sini ada berbagai bentuk doa yang dapat dilakukan secara pribadi, yaitu termasuk doa permohonan, doa syukur, doa pujian, dan juga interseksi. Nah, untuk setiap doa itu pasti memiliki tujuan dan maknanya tersendiri, dan dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah poin yang keempat, di mana doa itu adalah sebagai napas jiwa. Nah, doa adalah nafas jiwa yang menunjukkan bahwa doa adalah esensial bagi kehidupan spiritualitas. Nah, tanpa doa, kehidupan spiritual seseorang itu dapat terasa kering dan tanpa arah. Nah, di sini doa itu pasti memberikan energi dan kekuatan spiritualitas untuk kita sehari-hari agar dapat menjalankan kehidupan itu dengan lebih tenang, damai, dan selalu dapat mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, untuk poin yang kelima, peran iman dan ketekunan dalam doa. Nah, di sini iman dan ketekunan itu sangat penting, teman-teman, dalam berdoa ya. Nah, di sini ketekunan dalam doa pribadi itu membantu sebuah individu atau sebuah pribadi untuk tetap terhubung dengan Tuhan, bahkan dalam masa-masa sulitnya. Nah, iman yang kuat itu memungkinkan seseorang untuk percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Nah, untuk poin selanjutnya adalah poin yang keenam. Di sini adalah refleksi dan meditasi. Nah, di sini doa pribadi itu memungkinkan individu itu untuk merenungkan firman Tuhan dengan ajaran Kristus. Nah, di sini teman-teman melalui refleksi dan meditasi, seseorang itu dapat menemukan makna yang lebih dalam dari ajaran yang ia pelajari tersebut dan bagaimana juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dapat membantu dalam pertumbuhan spiritualitas dan juga pemahaman yang lebih baik tentang imannya. Nah, teman-teman, untuk poin yang selanjutnya adalah poin yang ketujuh, yaitu adalah doa sebagai sumber penghiburan dan juga bimbingan. Nah, di sini teman-teman, doa pribadi itu pasti sering kali menjadi sumber penghiburan dalam masa-masa sulit. Baik itu dalam doa, nah individu itu dapat mencari bimbingan dan kekuatan dari Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan hidupnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan siap untuk mendengarkan curahan hati-hati kita. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah poin yang ke-8. Nah, di sini hubungan antara doa dan juga kehidupan spiritual. Nah, di sini teman-teman, doa pribadi itu merupakan dasar bagi pertumbuhan spiritualitas. Dengan melalui doa individu yang dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan itu, yang ada gilirannya memperkuat iman dan komitmen mereka terhadap ajaran Kristus. Nah, doa itu juga dapat menjadi jembatan ajaran Kristus. Doa itu juga bukan hanya menjadi jembatan, teman-teman, tapi untuk menerima sakramen dan juga rahmat Tuhan. Nah, teman-teman, untuk poin selanjutnya adalah poin ke-9. Praktik doa dalam tradisi Katolik. Nah, di sini teman-teman,
dalam tradisi Katolik itu terdapat berbagai praktik doa pribadi seperti doa rosario, adanya meditasi, atau doa-doa malam. Nah, teman-teman, praktik-praktik ini dapat membantu sebuah individu atau sebuah pribadi untuk terhubung dengan Tuhan dan memperkuat spiritualitas mereka, yang itu serta mengingatkan mereka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk poin ke-10 itu adalah poin terakhir. Nah, di situ adalah kesaksian dan pengalaman pribadi. Nah, di sini teman-teman pasti mempunyai pengalaman pribadi. Nah, di sini pengalaman pribadi itu teman-teman sangat penting. Nah, dalam doa itu pasti sangat berharga. Nah, pasti banyak orang yang menemukan bahwa melalui doa pribadi mereka itu, mereka pasti mengalami perubahan dalam hidup mereka. Bukan hanya perubahan pada sikapnya, tetapi kedamaian dalam hati. Dan juga pastinya mereka pasti menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan atau tantangan yang akan mereka hadapi. Nah, di sini teman-teman, kesaksian itu dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Nah, untuk itu, kita itu perlu mengembangkan praktik doa pribadi ini untuk kita semua. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Sekiranya bisa menjadi pelajaran yang juga bisa membuka wawasan kita untuk selalu semangat dan juga dapat menjadi seperti Kristus yang selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya ucapkan terima kasih. Salve.